Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abian Fakih, NIM 200222213. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan inayahnya kita dapat diberikan kesehatan, kita dapat diberikan waktu untuk mengerjakan tugas seperti yang kita lakukan sekarang ini. Dan tak lupa pula marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat dan inayahnya pula lah kita dapat menikmati dunia yang terang benderang sampai sekarang ini. Jadi baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memulai PPT saya yang berjudul tahapan dan tata cara penyusunan rencana strategis perangkat daerah. Pengertian RPJMD dan Restra PD. RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program kepala daerah yang membuat tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun adalah 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan RPJMN. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Selanjutnya yang kedua yaitu Renstra PD, memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dan rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Tahapan penyusunan Renstra PD. Yang pertama yaitu persiapan penyusunan, yang kedua yaitu penyusunan rencana awal, yang ketiga yaitu penyusunan rancangan, keempat yaitu perumusan rancangan akhir, dan yang terakhir yang kelima yaitu penetapan Renstra PD. Yang pertama yaitu persiapan penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembangunan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renstra PD, dan yang terakhir adalah penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Renstra PD, berdasarkan SIPD. Selanjutnya itu tim penyusun Renstra PD, yaitu susunan keanggotaan tim penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini sekurang-kurangnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketua tim, selanjutnya itu sekretaris tim dan kelompok kerja. Tim penyusun Renstra PD bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara, termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumentasi rencana perangkat daerah. Yang kedua itu penyusunan rancangan awal Renstra PD. Yang pertama yaitu penyusunan rancangan awal Renstra PD dilakukan bersama dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Yang kedua yaitu dilakukan sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dilantik. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyusunan rancangan Renstra PD. Yang pertama itu rancangan Renstra PD disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra PD berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan Renstra PD. Yang kedua yaitu rancangan Renstra PD dibahas dalam forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah. Yang ketiga yaitu hasil kesepakatan forum perangkap daerah atau lintas perangkat daerah dirumus dalam bentuk acara.
Kemudian yang terakhir adalah rancangan Renstra PD disempurnakan berdasarkan berita acara, hasil kesepakatan forum perangkat daerah dan lintas perangkat daerah. Selanjutnya yang keempat yaitu perumusan rancangan akhir Renstra PD. Di sini ada 3 bagian, yaitu yang pertama perumusan rancangan akhir Renstra perangkat daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan peraturan daerah RPJMD. Yang kedua, selanjutnya poin kedua yaitu perumusan rancangan akhir Renstra PD dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program kegiatan perangkat daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu rancangan akhir Renstra PD disajikan dengan sistematika rancangan awal Renstra PD. Selanjutnya kita masuk pada verifikasi rancangan akhir Renstra PD. Rancangan akhir Renstra PD yang diverifikasi akhir oleh Bapeda harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah dalam Renstra PD selaras dengan peraturan daerah tentang RPJMD. Poin yang kedua, apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bapeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk menyempurnakan rancangan akhir Renstra PD kepada perangkat daerah. Poin yang kedua yaitu berdasarkan saran dan rekomendasi perangkat daerah, berdasarkan saran dan rekomendasi kepala perangkat daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra PD. Dan poin yang terakhir yaitu rancangan akhir Renstra PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala perangkat daerah kepada kepala Bapeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra PD. Selanjutnya itu penetapan Renstra PD. Rancangan akhir Renstra PD disampaikan kepada perangkat daerah kepada kepala Bapeda untuk diperoleh pengesahan kepala daerah dengan peraturan kepala daerah. Selanjutnya itu rancangan akhir Renstra PD disampaikan paling lambat 1 minggu setelah peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan. Kemudian selanjutnya Renstra PD yang telah ditentukan dengan perkada menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun renja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Selanjutnya Bapeda menyampaikan rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah atau yang dikatakan sebagai sekda, dan untuk ditetapkan dengan perkada. Dan terakhir itu penetapan Renstra PD dengan perkada paling lambat 1 bulan setelah peraturan daerah tentang RPJM ditetapkan. Jadi itulah PPT yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.